Alhasil membuat Jonghyuk ngeh dan memang mereka ditakdirkan. Bahkan alasan ia pergi bukan hanya ingin menemui usaha terakhir, tapi ia ingin membelikan hadiah ulang tahun. Dan episode 12 pun selesai. Oke, kita sampai di part kelima, aka part terakhir dari drakor Crash Landing on You, yaitu episode 13, 14, 15, dan 16. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang wadidaw dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke dramanya. Selamat menonton, enjoy! Di episode 13, dimulai dari Jonghyuk yang memeluk Seri dari belakang serta bersyukur karena telah mengenal Seri. Namun di saat itu, Seri memberitahu akan ia yang mendengar percakapannya dengan Manbuk kemarin dan meminta Jonghyuk untuk balik ke keluarganya kalau Seri bisa menjaga diri di sana. Sedangkan mereka pun baru pertama kalinya melihat Seri menangis seperti itu, sehingga Manbuk menyusul untuk melihat keadaannya. Namun karena Seri akan membuatnya tenang, dan hal itu dilihat oleh Cholgang. Dan karena suasana hati dari Seri tidak bersedih lagi, mereka pun merayakan ulang tahun Seri bersama-sama. Dari bernyanyi ulang tahun ala Korut dan berdoa bersama akan keinginan mereka masing-masing. Selesai dengan semua itu, Jonghyuk pun datang menemui Seri dengan niatan ingin memberikan hadiah ulang tahun. Awalnya Jonghyuk agak ragu akan Seri yang menyukainya atau tidak, tapi Seri sudah pasti kepo akan hadiahnya, yang ternyata itu adalah sebuah cincin kopel. Alhasil membuat Seri terharu akan hal itu. Sedangkan di Korut, ibu Shodan pun pergi ke desa untuk mencari Shodan yang mabuk. Awalnya para wanita bertanya akan pria misterius yang tinggal di apartemennya. Sudah pasti ibu Shodan langsung mencari alasan kalau itu adalah keponakannya. Dan sesampainya di sana, sudah ada Sungjung yang menyiapkan makanan untuk Shodan. Seketika Sungjung langsung memperlakukan ibu Shodan dengan sangat-sangat gigi gaming atau memperlakukannya selayaknya seorang ratu, sehingga ibu Shodan dibuat terpincut akan perlakuan Sungjung. Namun ia langsung ingin menemui Shodan yang mabuk berat, dan Sungjung langsung mengajak mereka makan. Ibu Shodan pun dibuat tidak asing dengan makanannya. Ya, makanan di rumahnya dibawa oleh Shodan ke sana. Ibu Shodan pun langsung menginterogasi Sungjung akan apa hubungan Sungjung dengan anaknya, dan jawabannya ia sangat menyukai Shodan, serta alasan dia menyukainya dari watak yang tegas, gaya yang elegan, rasa percaya diri, dan sikap anggun yang membuatnya lebih kuat. Dan mungkin sifat dari Shodan diturunkan oleh ibunya. Sudah pasti ibunya langsung menyukai Sungjung, namun Shodan menjelaskan kesalahpahaman itu, bahkan masih ingin menikah dengan Jonghyuk. Balik lagi di Korsel, manajer Oh yang pergi langsung ditangkap oleh Jonghyuk kalau manajer Oh sempat menipunya waktu itu. Dan karena manajer Oh sangat berperan penting karena koneksinya, ia pun ingin bertanya sesuatu. Sedangkan Seri, ia pun bertanya ke Manbuk akan mereka yang pulang melalui bis para atlet, sehingga Seri akan membuat Jonghyuk pulang karena itu satu-satunya cara agar Jonghyuk pulang dengan aman. Selesai itu, Seri pun memberikan kartu uangnya untuk mereka kalau mereka bisa menggunakan uang itu untuk membeli apapun yang mereka mau tanpa batasnya, apalagi lihat harga. Alhasil mereka langsung membeli baju, celana, dan yang lainnya tanpa khawatir akan budget. Dan Sanga, ia pun kembali ingin mengambil alih perusahaan Seri, bahkan akan memberitahu kemana saja waktu Seri menghilang sebelumnya. Tapi ibu Seri langsung menghentikan hal itu dan berbincang dengan Sanga kalau ia sudah tahu akan Seri, bahkan mereka
mereka yang mencegat Seri kembali. Apalagi ayah mereka sudah tahu akan hal itu dan meminta Sanga untuk menghubungi suaminya yaitu Sehyeong untuk balik menemui ayahnya. Sedangkan di kantor Seri, Chang-sik pun memberitahu akan mantan Seri yang mengkode-kode di sosmed akan kembalinya Seri. Alhasil Seri langsung meminta mereka menghentikan hal itu karena ada Jung-hyuk di sana. Tapi si Chang-sik masih membeberkan akan mantan-mantan dari Seri sebelumnya. Seketika membuat Seri kesal akan hal itu dan memintanya untuk pergi. Namun ketika Chang-sik mengajak Jung-hyuk juga untuk pergi, Seri melarangnya. Sudah pasti membuat mereka bingung akan hal itu. Dan Jung-hyuk langsung menyindir akan Seri yang balik akan berkencannya lagi. Bahkan langsung ngambek akan hal itu. Seketika Seri langsung menggoda Jung-hyuk, bahkan menyalahkan Jung-hyuk karena baru muncul di hidupnya, serta langsung mengajaknya bolos kerja. Alhasil mereka pun langsung bersenang-senang bersama dari nonton bareng dan jalan-jalan. Namun di saat itu Jung-hyuk memberitahu kalau ia pernah bolos juga. Bahkan di saat itu ia bertemu dengan wanita yang ingin budir di jembatan di Swiss, yang sudah pasti itu adalah Seri. Sehingga Seri yang dibuat terkejut, bahkan akan Jung-hyuk yang meminta foto waktu itu. Apalagi Shodan di sebelahnya dan kepo akan berapa kali sebenarnya mereka bertemu. Dan mereka yang lagi menikmati ayam goreng, semua orang pun bersorak-sorak akan pertandingan bola. Awalnya mereka merasa B aja akan hal itu, namun karena pertandingannya antara Korea dan Jepang, seketika mereka ikut nobar bareng sehingga Seri dan Jung-hyuk yang menyusul dibuat bingung akan hal itu, serta mereka ikut nobar juga. Bahkan Seri akan mentraktir semua orang di sana. Selesai dengan itu, Seri dan Jisoo pun bermain sambung kata lagi dan Jisoo lagi-lagi kalah. Namun ketika Manbuk ingin ngudut di luar, terdapat orang yang menawarkan koreknya, yang dimana itu adalah Cholgang. Sudah pasti membuat Manbuk terkejut akan hal itu. Alhasil Cholgang berbincang dengannya dan Cholgang lagi-lagi mengancam Manbuk kalau anaknya dalam keadaan bahaya jika Manbuk tidak mengikuti perintahnya berupa menginfokan tentang Seri dan Jung-hyuk. Alhasil Manbuk mengalami pilihan yang sulit karena Cholgang lagi-lagi dan lagi mengancam dengan membahayakan keluarganya. Hingga ketika mereka akan tidur, Endong pun masih menikmati kasur empuknya serta cerita akan apa saja yang ia rasakan ketika berada di Korsel. Apalagi game yang ia mainkan. Kalau ia bertemu dengan orang yang ngeselin dari game, bahkan ketika ia ingin bertemu, orang tersebut tidak datang. Alhasil Jung-hyuk kepo nama user gamenya siapa, si usaha terakhir. Seketika Jung-hyuk kesal karena ia kalah dengan Endong dan langsung memintanya untuk tidur. Tepat di saat itu Jung-hyuk melihat Manbuk yang lagi sedih dan merasa Manbuk menangis karena keluarganya. Tapi Manbuk tidak berkata apapun. Sedangkan di Korut, para wanita pun berkumpul akan masalah ini terjadi karena Cholgang. Seketika Wolsu ngeh kalau Shodan bisa membantu mereka karena kenal dengan ayah Jung-hyuk. Terlihat Sung-jung yang habis mandi, tapi tiba-tiba para ibu-ibu datang ke sana sehingga ia ingin menguncinya. Namun karena Shodan datang, ia langsung membuka pintunya. Sudah pasti membuat mereka speechless akan Sung-jung yang tidak pakai baju, bahkan ada roti sobeknya. Para ibu-ibu pun menjelaskan tujuan mereka agar membantu suami dari Yong-e agar dibebasin. Awalnya Shodan tidak peduli akan hal itu, tapi Sung-jung akan membantunya. Namun salah satu wanita agak familiar dengan Sung-jung karena pernah terlihat masuk ke rumah Jung-hyuk. Seketika Shodan beralasan kalau ia yang memintanya ke sana dan langsung bertanya kenapa Sung-jung ke rumah Jung-hyuk. Kalau Jung-hyuk menghubunginya dari perbatasan karena Cholgang pergi ke Korsel untuk menangkap Seri agar bisa menghancurkan biro politik umum aka ayah Jung-hyuk. Jadi Jung-hyuk pergi ke Korsel untuk menyelamatkan Seri plus menangkap Cholgang. Oleh sebab itu ia meminta bantuan Sung-jung akan koneksinya yaitu si manajer Oh. Tapi di saat itu Shodan menangis karena harapannya sudah pupus untuk bersama dengan Jung-hyuk. Seketika
seketika membuat Sung Jung merasa tidak enak akan hal itu. Sedangkan Ibu Shodan dan pamannya, si paman pun mendapatkan kabar baik dan buruk tentang Sung Jung. Kabar buruknya, Sung Jung memang pembisnis dari Inggris, tapi karena kerjasamanya dengan Cholgang membuat dirinya diincar oleh badan keamanan sekarang. Sudah pasti membuat Ibu Shodan migrain akan hal itu. Dan kabar baiknya, Shodan sudah tahu, jadi tidak mungkin jatuh cinta dengan Sung Jung. Seketika membuat Ibu Shodan makin kesal akan hal itu. Balik lagi ke Seri dan yang lainnya. Seri pun memasang skincare ke mereka, bahkan meminta Jumyo untuk bersiap-siap. Akan ia yang melakukan misi khusus. Awalnya Jumyo merasa misi khususnya akan menggali informasi atau apapun itu. Tapi ternyata Seri ingin mewujudkan keinginan dari Jumyo berupa makan bersama dengan artis favoritnya di drama Korea. Seketika membuat Jumyo sangat-sangat senang karena idolanya berada di depan matanya. Apalagi makan bersama dengannya. Selesai dengan semua itu, Seri pun menghampiri Jumyo yang sangat senang dengan makan bersamanya tadi. Dan tidak nge akan Seri yang menipunya akan misi khusus. Tapi Seri menjelaskan tentang jari menyilang kalau itu artinya bohong. Bahkan mereka kembali berbincang seakan itu adalah pertemuan mereka untuk terakhir kalinya. Karena mereka tidak akan tahu kapan lagi mereka mengucapkan perpisahan. Sudah pasti membuat keadaan menjadi haru di sana. Namun selesai itu, Junghyo akan pergi untuk menemui manajer Oh. Yang ternyata hal itu didengar oleh Cholgang dari Manbuk. Sehingga Cholgang akan melakukan rencananya. Sedangkan di rumah orang tuanya, ayah Seri pun dibuat emosi akan Sehyeong yang mencegat Seri kembali. Bahkan alasan ia meminta Sehyeong menjadi penerusnya karena Sehyeong tidak kompeten dan meminta bantuan orang lain alih-alih mengerjakannya sendiri. Itu ekspektasi ayahnya. Tapi karena makin kacau, ia akan mencabut jabatan Sehyeong dari pewarisnya. Seketika Sanga datang menghentikan hal itu berupa ia yang memberitahu kalau Seri sengaja pergi ke Korut untuk bertemu dengan Sung Jung. Kalau Sung Jung akan membalas dendam ke keluarganya dengan cara mendekati Seri. Alhasil ayahnya ingin menemui Seri. Jika Sehyeong membohonginya lagi, maka Sehyeong tidak dianggap anak lagi olehnya. Seketika Sehyeong langsung menghubungi Seri kalau ayahnya ingin bertemu. Yang ternyata ia sudah bersama dengan Cholgang dan akan mencegat Seri ketika menuju ke sana. Bahkan ketika Seri pergi, hal itu langsung diinfokan oleh Manbuk. Mereka semua pun belum balik ke bus untuk balik ke Korut. Dan ketika Seri utiwi, jalan langsung diblokir. Bahkan sudah ada beberapa mobil yang mengejar Seri. Namun sayang jalan di depan sudah dihadang dan akan menyerang Seri. Sedangkan Cholgang, ia pun menunggu kedatangan Junghyo karena rencana Cholgang adalah untuk menghabisi Junghyo di sana. Bahkan sudah membawa pasukan. Sehingga terjadilah pertarungan antara Junghyo Bizer melawan 150 orang. Alhasil manajer Oh ingin pergi, namun sayang di saat itu datang Seri, bahkan bersama dengan pasukan Junghyo. Yang ternyata ketika Manbuk sedih, ia langsung memberitahu kalau ia bertemu dengan Cholgang, bahkan mengancamnya lagi. Tapi kali ini ia akan lawan. Bahkan ketika Junghyo ingin bertemu dengan manajer Oh, mereka sudah tahu akan rencana itu sebagai umpan untuk Cholgang. Apalagi ketika Sehyeong memintanya ke sana, mereka akan menemani Seri. Sehingga terjadilah pertarungan antara pasukan Junghyo dan orang-orang suruhan Sehyeong. 왕복 동기
Bahkan orang-orang yang gedungnya dibeli oleh Seri langsung meminta mereka untuk membantu Jonghyuk karena sewanya ditambah jadi 2 tahun. Seketika momen epic tos momentos terjadi di drakor ini. Mereka pun datang membantu Jonghyuk sehingga Cholgang yang tahu kalau Manbuk di pihak Jonghyuk ingin menembaknya, tapi hal itu berhasil diselamatkan oleh Jisoo serta kembali terjadi pergelutan. Namun sayang, Cholgang berhasil menyandra Manbuk, bahkan membawanya pergi. Manbuk pun dihajar habis-habisan oleh Cholgang dan hal itu dilihat oleh Seri. Namun karena Jonghyuk menyusul, Cholgang pun mengarahkan pistolnya ke Jonghyuk sehingga Seri yang melihatnya langsung menghadang tembakan Cholgang dan ia yang terkena tembakannya. What? Sudah pasti membuat Jonghyuk shock dan langsung menembak balik Cholgang. Tepat di saat itu, Manbuk langsung mengarahkan pistolnya dan duar. Nggak isi memek ya. Oh anjing. Jonghyuk pun memangku Seri yang tidak sadarkan diri sembari terlihat kenang-kenangan yang mereka lalui bersama. Melihat darah yang keluar dari perut Seri, air mata Jonghyuk tidak tertahankan lagi kalau masih banyak hal yang ia ingin sampaikan ke Seri. Apalagi ia yang mencintai Seri. Terlihat ketika Jonghyuk yang meminta mereka untuk balik ke Korut, tapi mereka tidak mau karena ia ingin melindungi Seri juga dan meminta Jonghyuk memberikannya perintah. Hingga ketika mereka menyusul Jonghyuk, sudah pasti membuat mereka terkejut dan syok akan Seri yang terkena tembakan. Dan episode 13 pun selesai. Lanjut episode 14. Di episode 14 dimulai dari Seri yang tertembak oleh Cholgang. Bahkan ternyata ketika Manbuk menembak Cholgang, tembakannya meleset dan Cholgang berhasil kabur. Seri pun dilarikan ke rumah sakit sehingga Jonghyuk hanya melihat Seri dari kejauhan. Berhari-hari Jonghyuk hanya menunggu operasi dari Seri sehingga ibu Seri dibuat ngeh akan Jonghyuk. Ayah Jonghyuk pun dibuat terkejut karena pasukan yang ia kerahkan untuk memulangkan Jonghyuk tidak ada yang kembali. Sudah pasti membuatnya terkejut karena masalah yang ditimbulkan akan besar nantinya. Namun mereka mendapatkan info kalau direktur militer memiliki koneksi dengan Cholgang. Terlihat mereka yang sangat khawatir karena sudah berhari-hari Seri tidak sadarkan diri. Dan teringat ketika Seri memberikannya hadiah berupa setelan jas. Hingga keesokan harinya polisi pun menyelidiki akan kejadian yang menimpa Seri. Tapi mereka merasa kalau Seri tidak mungkin sengaja membuat dirinya tertembak. Sehingga mereka ingin bertanya ke Jonghyuk akan kejadiannya seperti apa. Namun di saat Sanga dan Yeji keluar, Yeji pun bertanya akan Jonghyuk ke Changsi. Sehingga Changsi memberitahu kalau itu adalah pengawal pribadi Seri. Namun Sanga memintanya mengirim data tentang Jonghyuk ke Changsi. Tapi Changsi tidak mau karena siapa ente? Bos saya bukan, sok-sok memerintah saya. Polisi pun bertanya akan kejadiannya ke Jonghyuk sehingga Jonghyuk memberitahu kalau ada salah satu orang yang tertembak dan tidak mungkin ia dirawat di rumah sakit. Yang ternyata Cholgang dirawat oleh dokter suruhan manajer Oh. Karena Cholgang belum membayar sisanya, tidak mungkin ia membiarkan Cholgang mati sebelum ia membayarnya. Bahkan meminta Cholgang untuk balik saja karena bahaya jika Cholgang lama-lama di sana. Tapi ia bertanya akan Seri. Dan di tempat Seri, Sanga dan Sehyeong pun curiga dengan Jonghyuk, bahkan memintanya untuk memecat Jonghyuk. Alhasil Changsi memberitahu akan hal itu ke Jonghyuk sehingga Jonghyuk menerima hal itu dan memantau Seri dari kejauhan. Sedangkan di Korut, suami Yong-e pun berhasil dibebaskan berkat bantuan Sungjung dan Shodan, sehingga suaminya meminta maaf akan apa yang terjadi dan tidak akan mengulanginya. Alhasil mereka pun langsung menyiapkan makanan
makanan sebagai ucapan terima kasih ke Ibu Shodan. Hingga di saat Ibu Shodan datang, mereka pun langsung minum-minum dan makan bersama. Namun belum saja beberapa saat, Wolsu sudah mabuk, bahkan berkata yang blak-blakan di sana. Apalagi tentang perselingkuhan balas dendam. Seketika membuat mereka menghentikan perkataan Wolsu, tapi Ibu Shodan masih bertanya akan perselingkuhan balas dendam. Dan apakah Junghyuk berselingkuh? Seketika Wolsu langsung sadar, apalagi mereka yang panik karena Ibu Shodan mengetahui hal itu. Alhasil Ibu Shodan teringat dengan perkataan dari Jisoo waktu mereka minum-minum. Seketika membuatnya ngeh akan sikap Shodan sebelumnya dan berharap ke Shodan untuk hidup bahagia. Karena ibu mana sih yang tidak mengharapkan anaknya bahagia? Balik lagi ke rumah sakit, Seri pun sadar dari komanya, tapi ia berkata ke kakak-kakaknya, "Enyahlah." Seketika mereka langsung mengambil kesimpulan kalau fix Seri sudah baik-baik saja. Tapi Seri ingin mencari seseorang yang sudah pasti. Seri langsung menelpon Junghyuk kalau Junghyuk kenapa tidak ada di sisinya ketika ia sadar. Seketika Junghyuk langsung utiwi ke sana. Junghyuk pun dibuat sedih plus senang akan sadarnya Seri dan tak habis pikir akan Seri yang nekat ke tempat berbahaya. Tapi Seri berkata kalau Junghyuk juga melakukan yang sama sebelumnya dan tidak ingin mendengar omelan Junghyuk karena ia baru juga sadar dan hanya ingin memeluk Junghyuk sehingga mereka berpelukan. Dan tepat di saat itu mereka langsung datang ke sana, tapi karena melihat Junghyuk dan Seri berpelukan, Seri pun meminta mereka untuk masuk. Namun ketika ingin berpelukan, Junghyuk tidak membiarkannya dan hanya boleh berjabat tangan. Tapi di saat itu Junghyuk dibuat bingung, kok mereka bisa tahu kalau Seri sudah sadar? Kan ia belum memberitahu hal itu. Yang ternyata Manbuk memasang alat penyadap di ruangan Seri dan hal itu ia lakukan waktu sebelum Seri sadar dan dipindahkan ke kamar itu. Ia mengambil kesempatan itu untuk memasang alat penyadap. Bahkan ketika mereka sedang sangat khawatir dengan keadaan Seri, Manbuk memberitahu kalau operasinya berhasil. Seketika mereka bersyukur karena Manbuk mereka jadi tahu keadaan Seri terupdate dan terakurat. Dan sembari mereka menunggu, mereka pun dibuat kesal akan kakak-kakak dari Seri, terutama si Seyong dan Sanga. Hingga Seri sadar, mereka langsung utiwi ke sana. Bahkan Manbuk meminta Seri mendengarkan hal ini karena hal ini penting untuk Seri ketahui. Dan di Korut, Sungjung pun dibuat kepikiran akan Shodan yang menangis sebelumnya serta mengirim pesan untuk bertemu. Sehingga Shodan langsung prepare dan utiwi. Hingga di saat mereka bertemu, Sungjung pun langsung memberitahu kalau ia mencemaskan Shodan, kalau ia mau dipukul agar Shodan meluapkan emosinya. Bahkan Shodan merasa kalau ia dicampakkan oleh Junghyuk karena dirinya tidak menari. Sehingga Sungjung memberitahu kalau Shodan cantik, tampak menawan walaupun rambut terurai atau terikat, apalagi buru-buru pergi tanpa berdandan. Intinya perfect di mata Sungjung. Seketika Shodan langsung mencipok-cipok Sungjung. Wow. Balik lagi ke Seri, ia pun mendengar isi MP3 player tersebut dan itu suara dari ibu Seri yang menyesal karena pernah meninggalkan Seri sendirian di pantai. Karena di saat itu ia tersadar dan mencari Seri, tapi Seri sudah tidak ada dan meminta maaf karena telah menjadi ibu yang buruk untuk Seri. Jika ia mendapatkan kesempatan lagi, maka ia akan menyayangi Seri selayaknya ibu dan anak. Sudah pasti membuat air mata Seri tak terbendung lagi. Alhasil melihat Seri yang bersedih, Junghyuk pun langsung menghibur Seri berupa menunjukkan bekas luka yang ada di tubuhnya, bahkan menggoda Seri dan langsung mencipok-cipoknya. Wow. Namun sayang hal itu dilihat oleh mereka yang baru sampai. Awalnya ia ingin menjelaskan kesalahpahaman itu, tapi gimana mereka tidak salah paham? Junghyuk saja membuka bajunya. Anjing. Serta mereka makan-makan. Dan di lain tempat, para BIN atau Badan Intelijen Nasional menemukan kalau terdapat penyusup dari Korut yang masuk diam-diam ke Korea Selatan. Dan ada dua orang yang lewat di sana, yaitu Cholgang dan Junghyuk. Terlihat Junghyuk yang mulai mencari keberadaan Cholgang, namun sayang Cholgang sudah pergi dari tempat dia dirawat. Hingga keesokan harinya Junghyuk pun benar-benar sangat perhatian ke Seri, walaupun Seri sebenarnya bisa
melakukannya sendiri. Tapi Jung Hyuk siap melakukan apapun untuk Seri, sehingga mereka yang melihat kebucinan mereka agak berlebihan sekali dibuat miris. Tepat di saat itu terdapat paparazzi yang memfoto mereka. Untungnya Manbuk melihatnya dan langsung menutup tirai. Namun sayang, ia sudah dapat foto dan langsung membuat artikel akan hal itu, sehingga Seri akan menanganinya kalau ia tidak berpelukan tapi cuma membantu Seri yang sakit. Namun ia suka dengan hasil fotonya karena Seri terlihat senang di foto itu. Dan Changsi langsung klarifikasi ke wartawan akan rumor itu. Seketika membuat Changsi kesal ke Jung Hyuk karena rumor itu. Namun di saat itu Sehyeong datang bersama dengan pengawalnya. Awalnya Jung Hyuk tidak membiarkan mereka masuk, tapi ketika Sehyeong meminta pengawalnya untuk menyingkirkan Jung Hyuk langsung menghabisi mereka dengan sangat easy peasy lemon squeezy. Bahkan ketika Sehyeong yang ingin masuk, Jung Hyuk tidak membiarkan hal itu karena itu perintah dari Seri. Seketika Changsi tidak jadi mengomeli Jung Hyuk karena Jung Hyuk GG gaming. Dan Cholgang ia pun mengirim bukti akan Jung Hyuk yang dikorsel kepada direktur militer. Sedangkan di rumah ayahnya, Badan Intelijen pun menemui ayah Seri akan kejadian yang menimpa Seri. Kalau ada orang dari Korut yang menyerang Seri bahkan di parkiran sebelumnya. Kalau orang itu ingin menculik Seri, sudah pasti ayahnya dibuat terkejut akan hal itu. Dan Seri akan diperiksa. Dan ibu Seri ia pun ingin berbincang dengan Jung Hyuk dan hal itu dilihat oleh Jisoo, Jumyo dan Endong. Namun karena Jumyo terlalu kebanyakan nonton drakor, ia merasa hal-hal buruk akan terjadi. Tapi pada faktanya ibu Seri memberikan nomornya agar jika terjadi sesuatu Jung Hyuk bisa menghubunginya. Tapi Jung Hyuk meminta ibu Seri untuk tetap di samping Seri karena hal itu mungkin membuat hubungan mereka berdua akan membaik. Dan Seri ia pun didatangi oleh ayahnya dan Badan Intelijen untuk bertanya akan kasus yang menimpanya. Seketika membuatnya terkejut karena Jung Hyuk bisa kena juga, tapi ia akan memberitahu pelakunya. Sedangkan di Korut, ayah Jung Hyuk pun didatangi oleh direktur militer akan anaknya yang dikorsel berupa buktinya. Itu bisa berbahaya untuknya. Jadi direktur Biro Politik Umum turun saja dari jabatannya agar dirinya aman. Terlihat keluarga Seri yang berkumpul dan Seri langsung menunjukkan bukti berupa suara dari Sehyeong dan Sanga akan penembakan itu. Apalagi mereka yang membayar Cholgang akan hal itu. Sudah pasti ayahnya tidak habis pikir akan tindakan Sehyeong dan langsung mencoretnya dari kartu keluarga, bahkan mencabut jabatannya. Seketika Sehyeong menyalahkan istrinya dan membual di sana. Alhasil membuat ibunya langsung menampar Sehyeong. Diam anjing, salah ya salah. Dan Badan Intelijen meminta Sehyeong untuk bekerja sama menangani kasus ini. Dan ayah Jung Hyuk ia pun memberitahu kalau ia memang sengaja mengirim Jung Hyuk ke sana. Kalau ia menugaskan Jung Hyuk menangkap Seri karena Seri kaya dan menjadikannya investasi. Alhasil membuat direktur militer agak ragu akan hal itu. Sedangkan Jung Hyuk ia yang berpapasan dengan Badan Intelijen membuatnya nge akan Jung Hyuk. Begitupun dengan Jung Hyuk yang sepertinya identitasnya ketahuan. Bahkan ia sudah menemukan keberadaan Cholgang. Sedangkan Sung Jung ia pun tiba-tiba diincar oleh seseorang sehingga ia langsung kabur dari sana. Sayangnya ia terjebak di rooftop dan itu adalah Subo yang akan menangkap Sung Jung. Dan Cholgang ia pun menelpon bawahannya berupa ia yang ingin membawa istri Manbuk dan Upil pergi dari sana. Sanga pun dibuat emosi ke Cholgang karena Cholgang mereka mendapatkan masalah yang besar sekali. Tapi Cholgang memberitahu kalau Jung Hyuk dan pasukannya juga dari Korut. Alhasil ia memberitahu kalau Jung Hyuk dan pasukannya dari Korut ke Badan Intelijen. Dan Jung Hyuk ia pun akan pergi menangkap Cholgang dan meminta mereka untuk menjaga Seri. Misalkan ia tidak kembali, ia meminta mereka untuk balik ke Korut. Jung Hyuk pun langsung UTW menggunakan taksi dan hal itu diikuti oleh Badan Intelijen. Kalau jika mereka gagal menangkapnya, maka mereka bisa membunuhnya. Jung Hyuk pun sudah sampai, bahkan manajer Oh yang melihatnya langsung kabur dari sana. Hingga di saat Cholgang prepare, ia yang akan pergi sudah dihadang oleh Jung Hyuk. Tapi tiba-tiba para polisi dan Badan Intelijen sudah mengepung mereka. Bahkan jika mereka menembak senjatanya, maka
maka polisi akan menembak mereka di tempat. Laser sudah menandai tubuh mereka, tapi tiba-tiba terlihat Seri yang melihat MP3 player kalau itu adalah musik piano untuk Seri jika Seri tidak bisa tidur. Bahkan Jungyo sudah menyiapkan bahan-bahan makanan agar Seri tidak membeli makanan dari luar terus. Dan episode 14 pun selesai. Lanjut episode 15. 정치국장 쪽 대응이 생각보다 유연함. Di episode 15, dimulai dari Cholgang yang mendapatkan kabar kalau jika Cholgang gagal menghabisi Jungyo aka mengkillnya, maka tidak ada gunanya Cholgang kembali. Hingga di saat Jungyo dan Cholgang sudah dikepung oleh para polisi dan badan intelijen, bahkan jika mereka menembak, maka polisi dan badan intelijen akan menembak mereka di tempat. Awalnya Cholgang menghasut Jungyo, tapi tiba-tiba Cholgang ingin menembak Jungyo. Untungnya Jungyo jago menghindar tembakannya sehingga Cholgang yang ditembak bertubi-tubi di sana. Sudah pasti membuatnya sekarat dan utiwi beda alam. Tapi sebelum itu ia memberitahu Jungyo kalau ia sudah mengirim bukti akan Jungyo di Korsel bersama dengan Seri, dan itu bisa membuat orang tuanya akan dieksekusi jika Jungyo kembali. Alhasil membuat Jungyo terkejut dan skenario buruk itu akan terjadi. Alhasil membuatnya ingin budir agar orang tuanya tetap aman. Namun karena para polisi memintanya untuk menurun senjata, ia pun mengikutinya. Sedangkan Seri, ia pun dibuat khawatir dengan keadaan Jungyo, bahkan teleponnya tidak aktif. Dan di Korut, Wolsu pun akan melakukan hukumannya berupa dibotakin karena kejadian waktu ia mabuk. Namun hal itu berhasil dihentikan karena Myongsun dan Upil dibawa oleh seseorang. Alhasil mereka semua langsung membantu Myongsun agar tidak dibawa. Namun ketika orang tersebut memberitahu kalau mereka dari badan keamanan, Yong-e langsung mempunyai ide berupa menitip salam kepada bos mereka. Dan jebakan itu berhasil kalau itu adalah badan keamanan palsu atau orang yang berpura-pura menjadi badan keamanan. Alhasil Myongsun dan Upil berhasil lolos dan memberikannya tinggal di rumah Yong-e karena di sana paling aman. Balik lagi ke Korsel, Sanga pun menghampiri Seyong yang stres akan masalahnya kalau mereka masih ada satu peluang akan Seri yang menyembunyikan orang dari Korea Utara. Sedangkan Jisoo, Jumyo dan Endong, mereka yang pergi pun sudah ada badan intelijen yang akan menangkap mereka. Sudah pasti mereka langsung kabur dari sana. Dan di kamar inap Seri, badan intelijen pun langsung menangkap Manbuk dan Kwangbom. Seketika Seri ingin menjelaskannya, bahkan dengan nekat mencopot alat kesehatannya. Dan Jisoo dengan yang lain, ia pun akan mengorbankan dirinya karena Endong jadi tulang punggung keluarganya dan Jumyo ayahnya sudah sering membantu mereka. Jadi ia akan mengorbankan diri berupa mengalihkan perhatian. Namun sayang, ia malah lari ke jalan buntu sehingga mereka dengan mudah tertangkap. Tapi di saat itu Seri datang menyusul mereka padahal ia belum pulih. Kalau ia ingin menjelaskannya, tapi mereka meminta Seri balik ke tempatnya. Apalagi Jisoo yang sampai berteriak ke Seri kalau Seri belum pulih. Dan hal itu ditenangkan oleh ibu Seri dan membawa Seri kembali ke ruangannya. Sudah pasti kondisi Seri tidak stabil, apalagi pikirannya dipenuhi dengan nasib mereka nanti bagaimana. Jungyo pun dibawa, dan ketika mereka dibawa ke badan intelijen, Jisoo merasa kalau interogasi Korea Utara sama dengan di Korsel. Namun Jumyo merasa kalau sepertinya tidak sekejam itu karena divisi sebelah sebelumnya bilang Korsel itu aman dan jangan takut. Namun Jisoo menegaskan setelah itu gimana gelagatnya. Ya seperti itu. Seketika membuat mereka negatif thinking akan apa yang terjadi. Mereka pun sampai di Badan Intelijen Nasional dan mengganti pakaian mereka, mengecek kesehatan dan yang lainnya. Hingga di saat Jisoo dimasukkan ke ruangan interogasi dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan, Jisoo masih negatif thinking kalau ia akan disiksa
diperiksa di sana. Padahal Jisoo tinggal jawab saja karena kalau bohong juga kan ketahuan. Dan karena Jisoo lapar dari deteksi kebohongan, ia pun diberikan makan dulu. Sudah pasti membuatnya bingung kok tidak sekejam di negaranya. Bahkan Endong juga tidak diperlakukan buruk, serta Endong cerita kalau mereka menemukan rumah dari Endong. Tapi Jisoo masih dengan pikiran negatifnya. Sedangkan Junghyo, ia pun hanya diam saja sehingga ia menganalisis dari raut wajah Junghyo kalau Junghyo lagi memikirkan tentang kondisi orang tuanya, apalagi akan Seri yang bisa kena hukuman karena menyembunyikannya. Dan ayah Junghyo, ia pun dibuat terkejut karena anaknya ditangkap oleh badan intelijen dan semua pasukannya juga. Sudah pasti membuatnya stres, tapi karena Junghyo selamat dan Cholgang tewas membuatnya sedikit bersyukur akan hal itu. Sedangkan Sungjung, ia pun dibawa oleh Subok. Bahkan ketika Sungjung cerocos, Subok menutup mulut Sungjung. Dan di Korsel, Sehyeong pun kembali membujuk ayahnya akan kasus Seri yang parah karena menyembunyikan orang dari Korea Utara. Dan itu urusannya negara. Tapi ayahnya tetap dengan keputusannya kalau Sehyeong bukan anaknya lagi, serta meminta mereka untuk pergi dari sana. Sehingga mereka akan mencari rencana dan mengarang cerita lagi, yang ternyata hal itu didengar oleh Sejun dan Yeji, sehingga ia langsung memberitahunya ke Seri dan tidak habis pikir karena sejahat itu. Bahkan Sehyeong ingin membawa Sungjung ke sana. Seketika membuat Seri terkejut. Jadi itulah kenapa Sungjung ditangkap oleh Subok karena perintah dari Sehyeong. Namun Subok mendukung Sungjung dan membebaskan Sungjung agar Sungjung bisa lari dari sana. Alhasil Sungjung dengan cepat pergi dan bersembunyi di pasar. Namun karena mereka mulai bergerak untuk mencari Sungjung, Sungjung pun meminta bantuan bocil untuk mengalihkan perhatian. Dan ketika si bocil mengalihkannya sembari bernyanyi kalau mereka tak punya orang tua, tak punya kakak adik juga, yatim piatu miskin, saat mati aku kembali ke alam, siapa yang akan menguburku dan siapa yang akan menyelimutiku. Seketika membuat Sungjung yang mendengarnya dibuat menangis karena relate dengannya yang tidak punya orang tua, apalagi kakak dan adik. Siapa yang akan menguburnya dan menangisi kepergiannya. Seketika Sungjung memberikan uang kepada bocil itu dan memintanya menjaga uang itu jangan sampai hilang. Dan ketika ia melihat pegadaian, ia pun ngeh kalau Seri menaruh cincinnya di pegadaian itu. Sedangkan Shodan, ia yang sampai pun dibuat terkejut karena kondisi kamarnya benar-benar chaos, apalagi telepon dari Sungjung tidak aktif. Badan intelijen pun mulai melihat rekaman CCTV akan gerak-gerik dari Junghyo. Namun mereka tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari Junghyo. Alhasil ia berbincang dengan Junghyo. Apa alasan Junghyo diam-diam masuk ke Korsel? Dan jawabannya, ia ingin membawa Seri ke Korea Utara karena Seri orang kaya. Dan anak buahnya aka pasukan Junghyo, ia memberitahu kalau mereka tidak ada hubungannya karena mereka datang dari olahraga militer. Jadi ia melibatkannya untuk meyakinkan Seri. Namun sudah pasti ketika ia memberitahu alasan Junghyo ke Seri, Seri tahu kalau Junghyo berbohong demi dirinya agar tidak dihukum. Kalau alasan Junghyo datang adalah menangkap Cholgang dan Junghyo tidak pernah memintanya untuk tinggal di Korut, melainkan berusaha memulangkan Seri bahkan sampai mengancam nyawanya. Dan pertanyaan Seri lebih make sense dan tahu kalau Junghyo berbohong agar tidak memberatkan Seri. Dan bertanya terus pasukan Junghyo berkata apa, dan mereka sama sekali tidak memberitahunya. Alhasil karena pernyataan Seri dan Junghyo bertolak belakang, mereka harus melakukan wawancara langsung. Hingga di saat Seri datang, walaupun ia belum 100% pulih, ia pun melakukan wawancara langsung dengan Junghyo. Awalnya Junghyo tidak mau, tapi karena ia sudah di sana, jadinya Junghyo harus melakukannya. Dan karena ada kamera yang merekam di sana, Junghyo sudah pasti langsung berbohong akan tujuannya ke sana. Alhasil Seri menyadarkan Junghyo kalau Junghyo melakukan ini, maka ia bisa dicap sebagai penjahat dan membuatnya mati sia-sia. Namun jawaban Junghyo daripada membuang hidupnya, melihat Seri sekarang membuatnya kesal dan memintanya untuk pergi. Sudah pasti membuat Seri nyesek mendengarnya dan pergi dari sana. Alhasil ketika Seri akan balik, ia langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sehingga badan intelijen memberitahu kalau Junghyo terlalu kasar dengan Seri
Seri. Seri berusaha keras datang ke sana karena keadaannya belum pulih dan sekarang Seri sampai jatuh pingsan. Seketika membuat Junghyuk terkejut dan hanya bisa menangis akan keadaan Seri. Seri pun berhasil dilarikan ke rumah sakit dan alasan Seri seperti itu berupa ia mengalami sepsi. Sepsi itu yang ini ya, intinya sedikit kemungkinan Seri bisa selamat. Bahkan Junghyuk ia tidak mau makan karena sangat-sangat khawatir akan Seri. Balik lagi ke Korut, para ibu-ibu pun berkumpul sembari menenangkan diri akan kejadian tadi. Bahkan perkataan dari peramal benar-benar kejadian sehingga mereka ingin bertemu lagi. Namun sayang si peramal sudah tertangkap oleh petugas dan apakah masalah akan pertumpah darahan sudah kelar. Tepat di saat itu para anak-anak mereka ingin makan yang ternyata tepat di saat itu datang Sungjung. Kalau ia mencium aroma nasi tapi ia datang hanya ingin ngecas api. Alhasil mereka langsung menawari Sungjung untuk makan dan Sungjung ia pun langsung buru-buru memakannya sehingga Wolsu bertanya, Sungjung gak lagi dikejar-kejar kan? Seketika Sungjung langsung tertawa agar ia tidak dicurigai. Selesai dengan semua itu, Sungjung pun masuk ke rumah Junghyuk dan mendapatkan telepon dari Shodan yang khawatir karena Sungjung tidak menjawab teleponnya. Apalagi apartemennya berantakan. Sehingga Shodan langsung utiwi ke sana. Hingga di saat mereka bertemu, Sungjung pun cerita kalau ia lagi dikejar-kejar oleh orang suruhan Sehyeong. Bahkan berhasil kabur berkat Subo. Makanya ia ada di rumah Junghyuk sekarang. Terlebih lagi, ia sudah banyak membantu Junghyuk. Alhasil Shodan ingin membawa Sungjung ke Pyongyang, tapi Sungjung tidak mau lagi merepotkan Shodan karena ia punya rencana. Terlihat ibu Shodan yang kesal karena Junghyuk bisa-bisanya berselingkuh. Tapi adiknya aka Jenderal merasa kalau bukannya ibu Shodan pernah bilang kalau itu bukan perselingkuhan, jugaan belum menikah. Bahkan terkejut karena Seri dari Korsel. Tapi adiknya memberitahu lagi kalau Sungjung juga dari Korsel. Jadi apa bedanya dengan Shodan? Terlebih lagi Sungjung akan pergi dari sana karena ia berhasil membeli tiket pesawat. Seketika membuat ibu Shodan terkejut. Bagaimana dengan Shodan nanti? Dan Shodan sudah pasti membuatnya sedih karena Sungjung besok pergi dari Korea Utara. Serta Sungjung meminta bantuan berupa mengantarnya ke bandara. Tapi karena Shodan hanya diam saja, Sungjung berharap kalau Shodan menghentikannya sebagai lelucon karena ia senang jika Shodan melakukannya. Tapi karena Shodan tidak kuat menahan kesedihannya dan ingin pergi, hal itu dihentikan oleh Sungjung kalau ia memberikan cincin tersebut ke Shodan serta berkata kalau ia mapan nanti ia akan kembali menemui Shodan jika Shodan masih lajang. Sudah pasti membuat air mata Shodan tak terbendungkan lagi. Balik lagi ke Korsel, badan intelijen pun mendapatkan info transaksi dari pasukan Junghyuk dan sudah pasti transaksinya tidak ada yang mencurigakan sama sekali selayaknya orang-orang liburan. Alhasil membuatnya bingung apa tujuan mereka ke sana. Namun karena laptop dari Cholgang sudah dibenerin, bahkan email dari Cholgang ke direktur militer masih aman, ia pun langsung menunjukkannya ke Junghyuk sehingga Junghyuk yang melihatnya dibuat nge akan hasutan dari Cholgang. Serta badan intelijen meminta Junghyuk untuk tidak memikirkan ayahnya dulu serta berkata dengan jujur. Namun Junghyuk ingin tahu keadaan Seri dan Sungjung ia pun sampai di bandara dan berpamitan dengan Shodan. Dan Shodan sudah pasti membuatnya menangis karena baru juga merasakan cinta. Orang yang dicinta sudah pergi. Yang ternyata di saat itu terdapat orang suruhan dari Sehyeong. Hingga di saat Sungjung akan masuk, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan masuk kalau Shodan sudah disandra dan jika Sungjung tidak datang maka ia akan membunuh Shodan. Seketika membuat Sungjung bimbang karena sebentar lagi penerbangannya akan dilakukan. Sedangkan Seri ia pun keadaannya kritis dan di kritisannya ia bermimpi kalau ia berada di momen ketika ia akan melakukan uji coba para layang. Bahkan ia mengetahui semua momen yang akan terjadi menimpanya sampai dirinya pingsan terakhir. Alhasil badan intelijen yang mengetahui keadaan Seri langsung memberitahunya ke Junghyuk. Seketika Junghyuk langsung dengan cepat melihat keadaan Seri yang lagi kritis. Dan Sungjung ia pun akhirnya memutuskan untuk datang menyelamatkan Shodan sembari merobek tiket pesawatnya yang damn epic tos sekali anjing. Sungjung pun berhasil
menembangkan satu demi satu orang-orang itu. Sialnya ia terkena tembakan hingga di saat tersisa 2 orang lagi dan peluru sisa 2, 1 berhasil tumbang tapi yang 1 berhasil menembak Sung Jung di perut. Tapi orang itu berhasil ditumbangkan oleh Sung Jung. Sudah pasti Shodan langsung menyusul ke arah Sung Jung sambil menangis. Dan Sung Jung akhirnya ada seseorang yang menangisi kepergiannya. Di tempat Seri pun mengambil keputusan kalau ia siap mengulang 1000 kali agar bisa bertemu dengan Jung-hyuk. Tapi tiba-tiba 리정혁 씨. what the hell, cuk? Siapa yang beda alam? Anjir, dua-duanya kritis loh, Seri atau Sung Jung ini. Wah, anjir. Terlihat ketika badan intelijen menganalisis gerak-gerik Jung-hyuk. Kalau ketika Jung-hyuk berada di sisi Seri, menyimpulkan kalau Jung-hyuk jatuh cinta. Namun sudah pasti itu jawabannya karena sudah terlihat jelas tanpa perlu dianalisis. Dan episode 15 pun selesai. Lanjut episode 16 aka episode terakhir. Di episode 16 dimulai dari 2 tokoh yang kritis. Ada Seri dan Sung Jung yang terkena 2 tembakan. Dan yang bunyi tit itu si Seri, sehingga mereka langsung melakukan kejut jantung untuk menyelamatkan Seri. Sedangkan Sung Jung ia yang kritis pun ingin bertanya ke Shodan akan pertanyaan waktu itu, kalau Shodan suka mie-nya atau dirinya. Dan jawaban Shodan ia menyukai Sung Jung. Ketika Sung Jung tewas saat itu. What? Anjir, gue kira bakalan happy ending untuk Sung Jung dan Shodan. Tapi ya anjir. Nasib berkata lain. Sabar Shodan. Dan Seri ia pun selamat dari masa kritisnya dan hanya tinggal menunggu hingga Seri sadar saja. Alhasil ibu Seri meminta bantuan untuk tidak membawa Jung-hyuk dulu. Takutnya Seri kembali mencari Jung-hyuk. Dan Jung-hyuk ia pun dibuat lega kan hal itu. 1 minggu kemudian, ayah Jung-hyuk pun masih ditemui oleh direktur militer karena Jung-hyuk dan pasukannya ditangkap di Korsel karena ternyata ada orang dari Korsel juga di sana. Jadi negara mereka akan melakukan pertukaran. Bahkan ayah Jung-hyuk tahu kalau direktur militer sudah menghukum orang dari Korsel tanpa menyelidiki atau disidang dulu. Dan di Korsel mereka pun membahas akan pertukaran itu juga serta merahasiakannya, apalagi ayah Jung-hyuk berkuasa di Korut. Jadi sangat sensitif jika ada yang tahu. Terlebih lagi baku tembak hanya terjadi antara Jung-hyuk dan Cholgang saja. Sisanya tidak ada tindakan yang mencurigakan sehingga mereka menyetujui untuk memulangkan Jung-hyuk. Dan si direktur militer masih berusaha untuk menjatuhkan biro politik umum. Alhasil ayah Jung-hyuk ingin mereka merahasiakan satu sama lain karena ia sudah mendapatkan info akan email dari direktur militer dan Cholgang yang sudah pasti hal itu dikirim oleh Jung-hyuk. Seketika direktur militer akan merahasiakannya. Seri pun sudah sadar dan dijenguk oleh Changsi dan yang lainnya. Tapi di saat itu ibunya datang kalau Jung-hyuk akan dipulangkan sekarang serta menawarkan Seri untuk menemui Jung-hyuk. Tapi karena Seri masih kepikiran akan perkataan Jung-hyuk sebelumnya, ia tidak mau membuatnya berat untuk pergi. Bahkan tidak ingin Jung-hyuk tahu akan penyakitnya. Sehingga ibunya memberitahu kalau Jung-hyuk sudah tahu. Bahkan Jung-hyuk selalu berada di sisi Seri, baik dari awal ia kena tembakan, bahkan ketika Seri berhasil melewati masa kritisnya. Jung-hyuk selalu memandang Seri tidak makan, tidak tidur, hanya stay di sana. Stay anjing, stay sate. Bahkan ketika Seri sadar, Jung-hyuk tidak ingin Seri melihatnya serta pergi dari sana walaupun dengan berat hati. Seketika air mata Seri tak berhenti keluar kalau ia ingin bertemu dengan Jung-hyuk. Jung-hyuk dan pasukannya pun utiwi ke Korut. Bahkan mereka yang mengetahui kondisi Seri sebelumnya dibuat tenang karena Seri baik-baik saja, bahkan akan merindukan negara itu. Ibu Seri dan Seri pun menyusul
menyusul mereka, bahkan menelpon badan intelijen untuk menunggu mereka sebentar. Sampailah mereka di perbatasan dan sudah ada tentara Korut yang membawa orang dari Korsel. Awalnya badan intelijen meminta mereka menunggu karena Seri belum datang, tapi tentara Korut tidak punya banyak waktu dan harus sekarang melakukannya. Alhasil ia tidak bisa menunggu lagi. Pertukaran warga pun dilakukan dan ketika giliran Junghyuk, Seri datang sehingga Seri yang melihat mereka di Borgot langsung berlari ke sana. Alhasil membuat Junghyuk panik karena Seri belum aja sembuh ia malah berlari. Seketika Junghyuk menyusul Seri yang membuat keadaan memanas di sana. Junghyuk pun berpelukan dengan Seri untuk terakhir kalinya. Seri pun dibuat khawatir akan keadaan Junghyuk nanti di sana karena bisa saja Junghyuk dieksekusi karena pergi dari Korut secara ilegal. Tapi Junghyuk menenangkan Seri kalau ia akan baik-baik saja dan meminta maaf akan perkataan yang melukai hati Seri sebelumnya. Seri pun masih tidak terima akan mereka yang tidak bertemu lagi. Bagaimana dengan nasibnya nanti? Sehingga Junghyuk meminta Seri untuk berdoa saja. Kelak takdir akan mempertemukan mereka lagi. Serta Junghyuk langsung dibawa balik ke tempatnya. Bahkan mereka berpamitan dengan Seri. Ayah Junghyuk pun mendapatkan kabar kalau Junghyuk sudah kembali. Sehingga ia langsung ingin menjemputnya. Bahkan ibunya sudah bersiap-siap. Jika Junghyuk dan ayahnya tidak kembali, ia akan menyusul berupa meminum poison atau racun. Hingga di saat Junghyuk akan dibawa pergi, tiba-tiba mobilnya berhenti karena ternyata direktur militer ingin mengeksekusi mereka semua di tempat saat itu juga. Tapi untungnya ayah Junghyuk datang tepat waktu, bahkan memberitahu ke direktur militer. Bukannya ia sudah memberitahu kalau mereka harus menyelidiki dan disidang dulu, tapi sekarang keadaannya berbeda karena direktur militer berusaha mengkill anaknya. Jadi ia langsung mengkill direktur militer saat itu juga. Hingga di saat mereka balik, Junghyuk pun meminta maaf ke ayahnya karena telah membuatnya khawatir. Dan hal itu diterima. Yang penting Junghyuk masih hidup dan bertanya keadaan Seri, sehingga Junghyuk langsung menangis. Dan ibu Junghyuk, ia yang mendengar suara pintu langsung ingin meminumnya, tapi tidak jadi karena itu adalah Junghyuk. Dan sangat senang karena anaknya telah kembali. Bahkan ketika Manbuk balik, membuat Upil dan Myongsun senang karena Manbuk akhirnya balik. Sedangkan Shodan, ia pun sudah pasti berubah menjadi sad girl karena orang yang ia cinta sudah tiada. Sehingga ibunya langsung membujuk Shodan untuk makan dan akan melakukan apapun untuk Shodan. Alhasil ia pun langsung meminta jenderal untuk mencari dalang yang membuat Sungjung tewas. Bertemulah ia dengan Subo yang sudah babak belur kalau ia turut berduka cita akan perginya Sungjung. Tapi tujuan Shodan ke sana adalah untuk menangkap orang-orang suruhan dari Sejong. Sedangkan Sejong dan Sanga, Sejong pun dibuat stres akan masalah besar yang menimpanya. Kalau semua ini salah Sanga, tapi Sanga tahu kalau ia merekam pembicaraan mereka serta menenangkannya kalau tidak ada bukti dari Sungjung yang tewas di Korut, apalagi Cholgang yang sudah tewas juga. Tapi di saat itu ia dipanggil oleh ayahnya dan sudah ada Seri di sana. Awalnya mereka mengira kalau Seri akan dihukum karena menyembunyikan orang dari Korut. Tapi pada faktanya Sejong dan Sanga lah yang seharusnya memikirkan hukuman mereka. Karena ternyata manajer Oh ditangkap, bahkan semua bukti-bukti baik transaksi dan yang lainnya sudah dikirim oleh Shodan ke Seri. Alhasil badan intelijen menangkap mereka yang membuat Sejong kesal, katanya akan baik-baik saja kok jadi gini. Dan Seri, ia yang balik pun sudah melihat rumahnya berisi bahan makanan dan note dari Junghyuk. Seketika membuatnya menangis karena ia sangat merindukan Junghyuk. Namun ketika ia akan tidur, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Junghyuk. Dan hal itu bisa terjadi tepat di saat Junghyuk akan balik. Badan intelijen memberitahu akan mengirim pesan sesuai dengan tanggal dan tahun yang ditetapkan. Jadi ketika tanggal, jam dan tahunnya sudah dipasang, maka pesan akan dikirim secara otomatis. Alhasil Junghyuk mengambil kesempatan itu untuk memberitahu hal-hal yang ia ingin sampaikan. Akan pesan aku mencintaimu Yon Seri sama percis waktu Seri di Korut. Makan dengan teratur bersama dengan orang dan menyempatkan diri jalan-jalan. Sedangkan pasukan Junghyuk, mereka pun membicarakan Korea Selatan, terutama Jisoo yang langsung paham dengan negara itu. Bukan hanya itu, mereka langsung merasakan perbedaan ketika hidup di sana dan di
di Korsel? Dan jawabannya sudah pasti lebih enak di Korsel. Dan Ibu Shodan ia pun datang ke desa menghampiri para ibu-ibu karena ia ingin memberikan barang-barang yang dimana itu adalah produk terbaru dari seri. Bahkan kemasannya ada wajah Yong-e, Wolsu, Okgem, dan Myongsun. Alhasil membuat mereka senang tapi ngeh akan Ibu Shodan. Tapi Ibu Shodan memberitahu kalau ia tidak ada dendam lagi dengan seri, bahkan salut akan seri karena seri cuma sebentar di sana, tapi ia tidak melupakan mereka. Dan selesai itu mereka pun dibuat terharu dan senang karena seri sudah balik dan baik-baik saja. Bahkan mereka dibuat sedih karena tidak bisa memberitahu seri kalau mereka menerima barang itu. Dan Shodan ia pun beres-beres di apartemen desa dan menemukan jas dari Sungjung. Tepat di saat Shodan menjemputnya, Sungjung langsung buru-buru dan menggunakan jas itu. Bahkan memberitahu kalau ia berusaha tampil bagus karena ini adalah kencan mereka. Awalnya Shodan tidak merasa kalau ini adalah kencan, tapi Sungjung tidak peduli karena menurutnya ini adalah kencan. Bahkan tingkah dari Sungjung membuatnya senang akan hal itu. Namun sayang, itu hanya kenangan indah yang tidak bisa diulangi kembali. Dan masih tidak rela akan kepergian Sungjung, Ibu Shodan pun datang menemui Ibu Junghyo kalau ia ingin membatalkan pernikahan Shodan dan Junghyo karena Shodan tidak menginginkannya lagi. Tapi Ibu Junghyo yang ingin meminta maaf akan tidak memberikan kepastian, apalagi anaknya jatuh cinta dengan wanita lain. Dan karena Ibu Shodan mengerti, mereka pun saling meminta maaf. Dan Junghyo ia pun didatangi oleh Shodan kalau ia datang ke sana memberitahu tentang ia yang pergi ke rumah Junghyo. Ketika Junghyo pergi ke Korsel, ia bersama dengan Sungjung yang memberikan cincinnya. Alhasil Junghyo bertanya akan keadaan Sungjung karena Sungjung telah banyak membantunya. Tapi Shodan tidak memberitahu kalau Sungjung sudah beda alam, melainkan Sungjung sudah pergi dan tidak akan kembali. Namun ia hanya dibuat bingung alasan Junghyo mengambil foto ketika mereka di Swiss. Karena ketika di Swiss, Junghyo hanya memfoto pemandangan di sana yang membuat Shodan kesal akan hal itu. Namun akhirnya ia paham yang ternyata Shodan menemukan kamera Junghyo, bahkan sudah memperbaikinya. Sehingga Junghyo yang melihat-lihat hasil fotonya, bahkan ada foto seri, membuatnya rindu akan seri. Dan seri ia pun terus mendapatkan pesan dari Junghyo dari membeli pot bunga dan meminta seri untuk merawatnya, bahkan memberitahu akan bagaimana cara merawatnya. Tidak lupa memberikan 10 pujian ke tanaman itu. Dan tanaman tomat yang pernah diberikan seri sudah tumbuh besar, bahkan sudah tumbuh tomatnya. Dan ketika Changsi bersama dengan Suchan, Changsi pun merasa ada yang aneh lagi dari seri kalau seri tiba-tiba mulai menari sendiri. Karena ternyata itu adalah permintaan Junghyo kalau ketika bekerja regangkanlah otot-otot di badannya. Ketika salah satu pekerja tidak meng-silent HP-nya, mereka yang awalnya merasa itu akan menjadi sebuah masalah, seri malah fokus ke suara nada deringnya kalau ia suka dengan musik itu, bahkan membiarkan mereka untuk beristirahat. Dan itu pesan dari Junghyo lagi. Hari demi hari, bulan demi bulan, Junghyo terus mengirim pesan yang membuat seri bisa menjalani hidup dengan semangat. Namun ketika hari ulang tahun seri tiba, itu adalah pesan terakhir dari Junghyo karena batas pesannya cuma setahun. Dan karena tumbuhannya sudah tumbuh, ia ingin mengajak bertemu di mana tumbuhan itu berasal. Dan tumbuhan itu dari Swiss. Sudah pasti membuatnya bingung karena bagaimana caranya mereka bertemu, di mana dan kapan lagi. Hari Junghyo tiba dari tugas pun sudah datang sehingga para ibu-ibu dibuat bersemangat untuk menyambut kedatangan Junghyo. Namun Junghyo memberitahu kalau ia tidak lagi menjadi tentara karena ia ingin menjadi pianis. Bahkan kapten baru mereka sudah ada. Seketika membuat ibu-ibu kecewa dan sedih akan hal itu. Apalagi kapten barunya yaitu si Jisoo. Makin membuat mereka kecewa akan hal itu. Alhasil makan bersama itu menjadi makan bersama terakhir dengan Junghyo. Serta Junghyo pergi dari desa itu untuk menjadi seorang pianis. Dan seri hubungannya dengan Sejun pun membaik selayaknya kakak dan adik. Tapi di saat itu ia menyarankan Sejun untuk membuka beasiswa kepada musisi. Sudah pasti tujuan seri melakukan itu agar ia bisa menemui Junghyo di Swiss. Seri pun pergi ke Swiss dengan harapan bisa secepatnya
secepatnya bertemu dengan Jung Hyo. Tapi itu sudah pasti tidak mungkin dan curhat ke ibunya akan usaha yang ia lakukan untuk bisa bertemu dengan Jung Hyo. Sehingga ibunya hanya bisa mensupport Seri. Seri pun pergi ke Swiss lagi dengan harapan yang sama. Bahkan di saat itu ia melihat Jung Hyo. Tapi itu bukan Jung Hyo tapi mamang-mamang biasa. Alhasil untuk menenangkan pikirannya, ia pun bermain para layang. Namun sayang ia jatuh sehingga terdapat seseorang yang memberitahu akan pendaratan dari Seri itu lumayan. Karena ternyata itu adalah Jung Hyo. Alas ya boy, anjing. Sudah pasti mereka langsung meluapkan kerinduan bersama dan tidak lupa pok cipok. Wow. Terlihat ibu Shodan yang menelpon si peramal karena peramal sudah bebas akan dapatkah anaknya yaitu Shodan menikah lagi. Dan si peramal menjawab kalau Shodan hanya bertemu dengan cinta sejatinya satu kali. Tapi 3 tahun lalu mereka berpisah, jadi Shodan akan melajang seumur hidupnya. Tapi bagusnya Shodan akan sukses dan tidak membutuhkan pria di hidupnya. Sehingga Shodan yang akan pergi merasa kalau melajang tidaklah buruk serta akan pergi latihan karena ia akan tampil di Rusia. Dan Myung-sun ia pun akan pindah ke Pyongyang karena suaminya dapat pekerjaan baru di sana berupa kerja di studio film seni. Kalau kerjaannya merekam suara alam. Para tentara pun ingin membeli sabun dan kondisioner karena Jisoo sekarang tidak bisa hidup tanpa hal itu. Awalnya ia tidak dikasih, tapi karena itu bukan petugas pemeriksa, ia pun langsung memberikan produk Seri kepada mereka. Alhasil membuat mereka terkejut karena produk Seri semendunia itu. Bahkan merindukan Seri serta mendapatkan info akan Jung Hyo yang pergi ke Swiss. Dan Seri ia pun menginfokan ke pekerjanya kalau ia akan pergi berlibur selama 2 minggu. Jadi mereka jangan menelpon Seri dalam 2 minggu itu. Alhasil membuat Changsik bingung karena Seri terus pergi ke Swiss. Terlihat Seri yang pergi ke Swiss akan ia yang mengadakan acara musisi untuk anak-anak yang berbakat. Bahkan ada perwakilan dari Korea Utara yang sudah pasti itu si Jung Hyo. Terlihat Jung Hyo dan Seri yang tinggal di Swiss, bahkan mereka sudah menikah di sana. Dan fun fact-nya mereka ini beneran nikah di real life. Anjir, happy ending itu sampai ke dunia nyata bangsat. Dan K-drama dari Crash Landing on You pun resmi selesai. Bagus banget anjir.